Halo teman-teman semuanya, sobat-sobat Ahmad Dahlan Project. Kali ini saya bersama seorang tokoh. Kebetulan beliau adalah anggota DPRD Provinsi dan putra Masen Rempulu. Pastinya ini adalah salah satu putra yang terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Ngereka yang tercinta ini. Kita nanti akan berbincang banyak terkait pengalaman hidup beliau, pandangan hidup beliau, dan semoga kita mendapatkan banyak pelajaran dari tokoh yang akan kita temani berbincang-bincang. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Perkenalan dulu lah sama teman-teman, mulai dari lahirnya di mana sampai bisa menjadi anggota dewan atau seperti apa. Ya, terima kasih sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya. Tentu sedikit saya ini bagian dari hasanah hidup, menceritakan tentang beberapa kisah dan bagian dari spiritual hidup saya. Pertama dulu memang saya dilahirkan dari seorang ibu rumah tangga biasa yang kemudian kerjanya bertani. Bapak seorang petani juga biasa saja di daerah kampung yang sangat terpencil di Kabupaten Ngereka, tepatnya di desa sekarang dulu namanya Desa Pasui. Nah sekarang sudah masuk namanya Desa Janggorara, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baraka ya? Sekarang masih Kecamatan Baraka. Nah prosesnya saya tumbuh memang dari keluarga yang sangat sederhana, sangat kecil. Alhamdulillah dengan dorongan spirit seperti itu, itulah yang kemudian membuat saya untuk memacu diri saya, semakin memacu, memotivasi diri saya untuk memegang satu prinsip, harus saya sekolah. Saya SD di SD 144 Pangbarani, lalu kemudian saya sekolah di SMP Negeri Pasui. Di Pasui. Pasui. Jadi rute kampung saya itu dari Kampung Loko namanya itu turun ke Pasui itu jalan kaki sebanyak 7 kilo. Waktu SMP? SMP dan waktu 14 SD? kilo PP. Waktu SD kurang lebih 2 kilo kita jalan kaki. Jadi 14 kilo PP SMP waktu SMP ya. Kemudian SMA di SMA karena begitu kondisi kita terlalu jauh kalau harus jalan kaki lagi ke Baraka. Jadi diputuskan pada saat itu saya naik ke Makassar mendaftar di STM 1 pada saat itu. Alhamdulillah saya lulus murni, masuk di STM Negeri 1 Makassar yang sekarang namanya SMK 2. Jadi sejak SMA sudah tinggalkan Ngereka ke Makassar. SMA saya tinggalkan Ngereka ke Makassar, tepat. Nah, setelah SMA masuk. Setelah saya SMA, alhamdulillah pada saat itu pada saat itu ada program pada saat itu bagi siswa yang masuk di 10 besar, maka dipilih beberapa industri di Indonesia untuk masuk kerja. Dan saya lah salah satu siswa yang masuk di 10 besar. Akhirnya pada saat itu saya sempat dikirim masuk kerja di PT Newmont Minahasa tambang emas di Sulawesi Utara. Betul. Pada saat itu pas 95 saya tamat SMA, jadi saya sempat diundang untuk bekerja di situ selama 1 tahun. Lalu kemudian setelah itu program siswa terbaik. Ya, 10 siswa terbaik. Magang lah ceritanya. Magang. Tapi langsung kerja, betul. Dapat pendapatan pada saat itu. Tidak terhenti dan tidak terputus niat saya pada saat itu. Sambil saya bekerja, karena itu tadi backgroundnya, basicnya itu keluarga tidak mampu. Saya kumpulin duit. Untuk kemudian saya pulang lanjutkan studi saya, kembali lanjut di program Strata 1 S1 di Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar, di UPRI di Makassar. Ambil jurusan. Alhamdulillah saya lulus. Setelah saya lulus di UPRI, karena begitu saya tersentak putus sekolah, terkadang kita putus karena dengan kondisi kuliah sambil kerja. Waktu saya kuliah, saya sempat kerja di PT Industri Kapal Indonesia di galangan kapal Makassar. Sambil kuliah sebelum bekerja. Nah, alhamdulillah singkat cerita saya selesai di
tahun 2002. Ya. Agak cukup juga sih, baru selesai sekolahnya. Ambil jurusan apa di situ? Saya ambil jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Nah, setelah saya selesai di situ, belum selesai juga saya sudah ditawari oleh salah satu perusahaan Amerika, Monsanto, PT Monsanto Group. Ya. Monsanto Group itu bergerak di bidang berbagai macam bidang sektor pertanian. Baik di forestry, kehutanan, baik kemudian di hortikultura, tanaman pangan, semua dia bergerak di situ. Akhirnya pada saat itu saya keluar setelah saya berakhir kerja di PT IKI dan pas saya selesai gabunglah kemudian saya di PT Monsanto. Nah, berapa lama bekerja? Saya kurang lebih juga 1 tahun lebih di situ, hampir kurang lebih 2 tahun. Jadi banyak pengalaman yang ditempa sambil kuliah, pun juga mencari tambahan dana untuk menghidupi kuliah dan orang tua. Ya, kira-kira seperti itu, pasnya itu. Jadi saya teringat kalau begitu pas posisi kayak mau lebaran begini, 2 hari 3 hari sebelum lebaran, saya alhamdulillah almarhum orang tua saya, biasa saya yang ngirimin duit, padahal saya status mahasiswa. Setelah di Monsanto saya hijrah ke Papua. Tahun berapa? Tahun saya ke Papua itu masuk di tahun 2002. Apa yang mendorong sampai mesti ke itu tadi kan salah satu background saya itu dari Fakultas Teknik Mesin. Mungkin banyak peluang. Secara kebetulan di Papua pada saat itu yang sekarang kita kenal itu adalah ada LNG Tangguh. Limited Natural Gas, yang dia punya cadangan gas alam cair itu 1.300 liter kaki kubik itu cadangan gas alam cairnya, dan secara kebetulan pada saat itu terbuka peluang kerja. Alhamdulillah saya ke sana. Dan begitu saya sampai di ini, saya diterima masuk kerja di perusahaan itu. Kurang lebih saya 2 tahun berkiprah di situ. Dan saya mulai aktif mengurus organisasi-organisasi masyarakat, kemasyarakatan. Jadi setelah 2 tahun bekerja di perusahaan itu, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang pengalaman itu juga yang mendorong sampai Anda bisa terus eksis di tengah masyarakat. Atau ada pemicu yang lain? Kenapa mesti hadir di tengah masyarakat, mengurus masyarakat? Saya memang kan, itulah mungkin tadi dari basicnya kita itu memang dari masyarakat yang sangat tidak mampu tadi, dasarnya saya maksud tadi itu. Sehingga saya selalu membawa nilai kesan tersendiri ketika saya membantu sesama. Jadi pada saat itu beberapa masyarakat meminta saya untuk kita aktif sama-sama mengurus. Ada beberapa waktu itu organisasi seperti organisasi pembinaan nelayan di Papua juga. Di Papua itu. Kemudian organisasi pengelolaan hutan. Ada beberapa ini. Nah, sambil itu saya jalani, setelah saya keluar dari LNG Tangguh, beberapa perusahaan lagi menawari saya, tapi saya lebih fokus lagi untuk bersinergi dengan masyarakat-masyarakat kecil untuk kemudian melahirkan program-program yang bisa mendorong masyarakat kecil menjadi terangkat begitulah. Nah, berawal dari itulah kemudian setelah ini kan sangat heterogen masyarakat pada saat itu, karena ini daerah perantau, ada orang Sulawesi Selatan, ada masyarakat Jawa, ada kemudian orang Papua sendiri, dan banyaklah suku pada saat itu. Nah, mereka pada saat itu karena mungkin dia lihat potensi kita kerjasama, kerja tim kita betul-betul melahirkan yang disebut dengan teamwork, kerjasama dalam tim itu yang mereka mendorong saya untuk nyalon di legislatif pada saat itu. Jadi hampir berapa tahun kita di Papua, kemudian mau masuk ke menjadi legislatif? Iya, saya masuk di legislatif di 2014 kalau saya tidak salah pada saat itu. Saya masuk di periode pertama jadi calon di DPR Kabupaten Teluk Bentuni. Iya. Setelah berapa lama di Papua baru
menjadi calon kurang lebih mungkin saya 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Saya Begitu di datang atas. ke Papua 3-4 tahun kemudian mendaftar menjadi anggota legislatif. Mendaftar jadi anggota legislatif. Di Bintuni. Alhamdulillah saya lolos di Kabupaten Teluk Bintuni. Padahal orang baru. Ya kurang lebih 3 tahun begitulah kira-kira. Nah alhamdulillah pada saat itu saya tembus masuk terpilih menjadi anggota legislatif. Nah, setelah selesai itu saya 1 periode 2019 kemarin. Ya 2009 masyarakat lagi berbondong-bondong lebih semangat lagi untuk mendorong saya masuk lagi di DPR Provinsi Papua Barat. Akhirnya saya selesai di Kabupaten Teluk Bintuni 1 periode, kemudian saya naik di Provinsi Papua Barat. Saya terpilih di situ 1 periode juga di DPR Provinsi Papua Barat. Dan alhamdulillah, karena memang niatan sebenarnya sih kalau berpikir untuk mau pulang jadi calon di kampung kita ini belum terlalu full pada saat itu. Hanya saja satu, pada saat itu almarhum mama saya itu meminta kepada saya, dia bilang begini ceritanya. Dia kan tidak tahu bilang apa sebenarnya pekerjaan yang saya kerja. Betul. Karena namanya orang kasihan, orang tua saya ini tidak berpendidikan, hanya orang tua ini. Biasa dia katakan, kalau bisa itu pekerjaanmu nak, bisa kau pindah kerja di sini. Jadi atas dasar itu meminta saya untuk pindah kerja ke sini, lalu kemudian saya bismillah, saya pulang untuk calon lagi di DPR Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah di Papua Barat itu 1 periode. 1 periode saya. 5 tahun kemudian bergeser ke kampung Sulawesi Selatan. Kembali ke kampung Sulawesi Selatan atas dasar permintaan orang tua. Terakhir pesanan orang tua saya, mama saya itu dia bilang, kamu harus pulang bantu juga masyarakat yang ada di kampung di tempat kelahiran kamu. Itu prinsip dan saya tidak bisa lupakan. Akhirnya itu yang membuat saya mendorong semangat saya untuk pulang menjadi calon di sini, dan alhamdulillah ternyata doa orang tua itu ternyata cukup bisa mustajab.